Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Pada kali ini kita akan membahas mata pelajaran gambar teknik dengan topik memahami huruf dan angka pada gambar teknik. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mampu memahami dan menentukan ukuran huruf dan angka pada gambar teknik. Dan yang kedua, mampu menempatkan huruf dan angka gambar teknik. Dua itulah tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran kali ini. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, yang pertama adalah kegunaan huruf dan angka. Siswa sekalian, huruf dan angka pada gambar teknik memiliki fungsi yang pertama sebagai memperjelas maksud dan informasi yang disajikan oleh gambar yang akan kita buat. Fungsi yang kedua adalah untuk menunjukkan besarnya ukuran, keterangan bagian gambar, dan catatan kolom etikat gambar. Dua inilah fungsi dari huruf dan angka pada gambar teknik. Kita lanjutkan. Ciri-ciri huruf dan angka pada gambar teknik. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah proporsional. Nah, maksudnya perbandingan tinggi, tebal, jarak antara huruf dan angka serta kata harus proporsional seperti itu. Dan ciri-ciri yang kedua adalah jelas. Jelas maksudnya di sini angka dan huruf yang kita buat harus mempunyai karakteristik mudah dibaca dan tingginya tidak kurang dari 2,5 mm. Ciri-ciri yang ketiga adalah sebagai penjelas. Maksudnya, huruf dan angka yang kita buat harus dapat memperjelas maksud dari gambar yang akan kita buat tersebut. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah seragam. Jadi, dalam membuat huruf dan angka, kita harus mengacu pada standar yang telah ditentukan. Tidak seperti huruf seni yang bisa dirubah untuk pindahan seperti itu. Inilah tadi 4 ciri-ciri dari huruf dan angka. Kita lanjutkan. Huruf dan angka pada gambar teknik memiliki 2 model ya. Model yang pertama adalah jenis areal. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah huruf dan angka bentuk areal, dan ini untuk huruf tegak ya. Ini model huruf angka tegak jenis areal. Bisa siswa sekalian lihat seperti ini. Dan sebelah kanan ini adalah model huruf dan angka jenis areal, akan tetapi dalam penulisannya dia memiliki kemiringan sebesar 15 derajat seperti itu. Jadi nanti bisa dibuat tegak, bisa juga dibuat miring dengan kemiringan 15 derajat seperti itu. Ini model yang pertama. Yang kedua, modelnya adalah jenis isocure. Nah, bisa siswa sekalian lihat perbedaannya. Nah, bisa siswa sekalian lihat perbedaannya ya. Ini jenis areal dan ini adalah jenis isocure. Ini untuk huruf dan angka tegak, dan sebelah kanan ini huruf dan angka dengan kemiringan 15 derajat seperti itu. Nanti siswa bisa memilih sendiri mana huruf dan angka yang lebih mudah dalam penulisannya, apakah itu jenis areal ataupun jenis isocure seperti itu. Kita lanjutkan. Menentukan ukuran huruf dan angka. Jadi ukuran huruf dan angka pada gambar teknik mempunyai ketentuan yang sama, yaitu berdasarkan standarisasi ISO menurut tipe A dan tipe B. Jadi ada 2 tipe ya, A dan B. Nah, ini adalah jenis ketentuannya. Ada huruf besar, huruf kecil, jarak tiap huruf, jarak tiap garis, jarak tiap kata, dan yang keenam, lebar huruf. Semuanya ini dapat kita cari ukurannya dengan menggunakan rumus yang ada di layar ini. Kuncinya, kita hanya perlu mengetahui berapa ukuran huruf besar atau H ini. Kalau seandainya H sudah diketahui, maka angka 2 sampai angka 6 ini
dapat kita cari ukurannya dengan menggunakan rumus yang ada di layar ini, baik itu tipe A maupun tipe B seperti itu. Misalnya untuk huruf kecil, rumusnya adalah 10 dibagi 14 dan dikali dengan H. Seperti itu. Jadi siswa sekalian bisa ingat dan bisa lihat pada layar ini seperti itu. Kita lanjutkan. Pada huruf dan angka, keterangan antara angka 1 dan angka 6 ini adalah seperti ini. Jadi A ini adalah A, jarak tiap huruf atau angka, dan B ini antara M dan F. B ini adalah jarak tiap baris atau jarak tiap garis. Nah, yang C ini menunjukkan tinggi huruf kecil. Yang D ini menunjukkan tebal huruf atau angka, dan yang E ini menunjukkan jarak tiap kata jarak tiap kata, dan yang terakhir huruf H ini menunjukkan tinggi huruf besarnya seperti itu. Nah, itulah tadi maksud dari angka 1 sampai angka 6 ini. Jadi siswa sekalian harus paham ya, jarak tiap garis itu yang mana seperti itu, dan jarak tiap garis itu adalah dari M ini sampai ke dasar F ini seperti itu. Nah, untuk lebih jelas kita langsung masuk ke contoh. Diketahui apabila suatu huruf dan angka mempunyai tinggi huruf besar 7 mm. Nah, jadi sudah diketahui tinggi huruf besar atau H-nya adalah 7 mm. Maka kita dapat menentukan huruf kecil, jarak tiap huruf, jarak tiap garis, jarak tiap kata, lebar huruf berdasarkan rumus yang telah ditentukan. Nah, kita hanya tinggal memasukkan H-nya saja seperti itu. Misal untuk huruf kecil rumusnya adalah 10 dibagi 14 dan dikali dengan H. H-nya sudah diketahui adalah 7 mm. Berarti 10 dibagi 14 dikali 7 sama dengan 5 mm. Kita dapatkan ukuran huruf kecil adalah 5 mm. Seperti itu selanjutnya dan seterusnya sampai lebar huruf ini. Jadi cukup mudah siswa sekalian, kita hanya memasukkan H-nya, nilai H ke dalam masing-masing rumus dari tiap-tiap item ini seperti itu. Cukup mudah kan siswa sekalian? Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk menggambar huruf dan angka, gambar teknik seperti yang ada di layar ini ya. Jadi dalam menggambar huruf dan angkanya kita harus membuat garis bantu terlebih dahulu. Bisa dilihat nih, garis-garis ini merupakan garis bantu. Misalnya jarak tiap garisnya adalah 10 mm. Jarak tiap garis itu maksudnya adalah jarak antara dasar A besar ini ke dasar A kecil. Ini merupakan 10 mm. Dan jarak A kecil ini ke angka 1 ini pun dinamakan dengan jarak antar garis atau jarak tiap garis, dan ukurannya adalah 10 mm seperti itu. Dan jarak garis paling atas ini ke dasar A ini juga dinamakan dengan jarak tiap garis, dan ukurannya adalah 10 mm sesuai dengan yang kita cari tadi. Selanjutnya garis bantu antara dasar A ke garis yang ini merupakan tinggi huruf kecil, dan ukurannya adalah 5 mm. Jadi antara garis ini ke garis yang ini adalah tingginya 5 mm, dan ini merupakan tinggi huruf kecil. Nah, sama ini pun 5 mm. Jadi kita tinggal menulis A kecilnya adalah antara
garis ini, seperti itu. Siswa sekalian, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Minggu depan kita akan langsung menggambar garis huruf dan angka. Semoga paham tentang materi pada pembelajaran kali ini sehingga bisa mengerjakan tugas di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.